drive yang namanya personalized campaign. Oke, next. Jadi dalam sharing hari ini ada dua kata kunci. Yang pertama advanced analytic transformation dan yang kedua adalah personalized campaign. Jadi ketika Telkomsel melakukan transformasi, tadi Mbak Fani sudah disampaikan, di sana juga di HR juga melakukan transformasi karena akan banyak skill-skill yang juga berubah karena adanya automation tadi. Begitu juga dengan analytics. Analytics juga mengalami yang namanya advanced analytic transformation. Nah, kira-kira seperti apa sih capabilities, kemudian challenge, kemudian tim seperti apa yang harus disiapkan oleh Telkomsel sehingga advanced analytic transformation yang ada di Telkomsel itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Next. Oke. Nah, pertama, bagaimana advanced analytic capabilities itu harus dibangun. Jadi bagi seorang data scientist, machine learning engineer, atau bahkan data engineer sekalipun, yang diperlukan dalam melakukan day-to-day activities-nya adalah dua hal, science and art. Kenapa saya sebut science? Karena pekerjaan ini, pekerjaan data scientist, dibutuhkan skill set yang sangat tinggi terkait dengan statistik, terkait dengan database management, terkait dengan statistical approach. Nah, itu semua di science. Nah, ini semua harus disokong oleh pengetahuan bisnis, atau saya sebut dengan art. Kalau data scientist itu ada di marketing, maka dibutuhkan knowledge tentang marketing. Kalau data scientist itu ada di sales, maka diperlukan juga pengetahuan atau basic foundation tentang sales. Sehingga seorang data scientist dituntut untuk bisa memberikan, yang pertama ya, mengidentifikasi permasalahannya apa. Kemudian dia come up dengan statistical approach, atau AI model, atau apapun approach yang ditempuh oleh data scientist untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi ketika data scientist itu hanya berkutat dengan technical, maka bukanlah seorang data scientist. Jadi harus dua kemampuan, science and art. Next. Nah, ketika capability itu sudah dibangun, tentunya untuk melakukan transformasi bukan sesuatu yang mudah. Pasti adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan ini real yang terjadi di Telkomsel. Jadi, apa sih tantangan yang harus dipersiapkan, yang harus dihadapi? Yang pertama yaitu pastinya implikasi terhadap organisasi. Tadi Mbak Fani sudah sampaikan, adanya perubahan-perubahan organisasi karena banyaknya pekerjaan yang sudah diotomasi. Akan dibutuhkan beberapa investment terkait dengan capability building. Tadi Mbak Fani juga sudah sampaikan. Nah, yang kedua, yang namanya advanced analytics akan melibatkan dari berbagai unit. Karena tadi saya sampaikan dua skill set, science and art. Kalau dia di marketing, maka dia akan berinteraksi bukan hanya dengan orang-orang data, bahkan diskusinya akan diskusi dengan orang-orang bisnis. Karena seorang data scientist itu dituntut bagaimana memecahkan permasalahan bisnis. Itu kata kuncinya. Jadi akan diskusi banyak dengan orang-orang bisnis. Nah, yang ketiga, advanced analytics ini juga memiliki tantangan terkait dengan adanya kompetensi dan job baru di perusahaan. Tadi Mbak Fani juga sudah menyinggung, banyak sekali jobs yang akan bermunculan karena impact dari digital community tersebut. Nah, yang keempat, diperlukan capability untuk bisa secara cepat bereaksi dan juga langsung memberikan action plan terhadap sebuah permasalahan bisnis. Karena ketika terlalu lambat, maka time to market-nya akan ketinggalan dan kita tidak tepat atau kurang cepat memberikan tanggapan-tanggapan atau analisa-analisa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan bisnis tersebut. Dan yang terakhir, yang menarik adalah advanced analytic transformation juga menuntut diperlukannya radical change of mindset di semua aspek. Kenapa diperlukan radical change of mindset? Karena advanced analytic ini satu, dia itu bukanlah Superman. Saya katakan dia bukan Superman,
ketika kita bekerja juga dibutuhkan kolaborasi antara orang yang memang mengerti statistik dan juga teman-teman bisnis yang juga memerlukan statistical approach untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi mindset ini yang harus dibangun. Jadi data scientist is not a Superman. Okay, next. Nah, ketika tantangan itu sudah di depan mata, kita bekerja sama dengan HCM, Telkomsel, dengan Mbak Fani dan rekan-rekan HCM yang lainnya untuk build data domain expert team. Saya sebutnya data domain expert team. Karena di sana tidak hanya data scientist yang bekerja. Ada role data engineer, ada role data scientist, dan terakhir ada machine learning engineer. Apa sih bedanya antara ketiga role ini? Nah, yang menarik, di beberapa literatur, data scientist itu mirip-mirip machine learning engineer. Tapi data engineer itu sudah sangat clear untuk dipisahkan. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan bahwasanya data scientist dengan machine learning engineer itu berbeda secara role, supaya nanti teman-teman juga tidak bingung, karena beberapa literatur yang tadi saya sampaikan mereka menyamakan antara data scientist dan machine learning engineer, tapi saya di sini tidak, saya akan memisahkan antara data scientist dengan machine learning engineer. Jadi kalau data engineer dia akan berfokus terhadap yang namanya automated data ingestion pipeline. Mereka menyiapkan data collection, aggregation, cleansing, extract, transform, memastikan semua data itu teringest di satu data warehouse atau data lake misalnya. Nah, kalau data scientist, dia akan berfokus atau responsibel mereka di sisi bagaimana menyiapkan analytic approach, statistical approach-nya seperti apa untuk menjawab permasalahan bisnis. Dan juga mereka harus juga bisa memikirkan bagaimana mengindustrialize AI model yang sudah didevelop oleh seorang data scientist. Nah, yang terakhir itu machine learning engineer. Apa bedanya? Machine learning engineer ini dia itu mengkonsumsi atau memakai output atau result yang dibangun oleh data scientist dan juga melakukan yang namanya industrialisasi dari semua pipeline yang dibuat oleh data scientist. Jadi fungsi machine learning engineer akan mirip dengan sedikit kita bisa katakan AI model automation. Nah, skill set-nya pun agak sedikit berbeda antara ketiga role tadi. Data engineer akan banyak main di SQL, Java, Scala, Python. Tapi kalau data scientist akan banyak bermain di machine learning method. Misalkan decision tree, random forest, k-means, causal effect model, dan lain-lain. Nah, tetapi machine learning engineer mereka akan fokus terhadap software engineering. Skill set yang diperlukan adalah software engineering. Karena apa? Karena kata kuncinya, seorang machine learning engineer akan melakukan AI model automation. Oke, next. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwasanya analitik pun mengalami transformasi. Dan kurang lebih seperti ini gambaran transformasi yang ada di analytics. Dari mulai data engineer harus bisa melakukan yang namanya automated data pipelining. Data scientist, dari mulai standar report, atau kita sebut sebagai descriptive analysis, standar report, ad hoc report, query drill down, alert, dan juga predictive analytics, dari mulai statistical analysis, forecasting, sampai dengan predictive modeling. Dan machine learning engineer akan mengkonsumsi hasil dari data scientist untuk bisa optimalisasi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat otomasi semua pipeline dari ujung ke ujung. Dari data engineer, konsumsi, kemudian data scientist, dan akan sampai kepada machine learning engineer. Oke, next. Nah, setelah saya sampaikan tadi advanced analytic transformation, kata kunci yang kedua adalah personalized campaign. Nah, personalized campaign ini tidak akan terjadi kalau seorang data scientist belum membuat yang namanya AI model. Nah, AI model pun ini tadi Mbak Fani bilang jangan berhenti belajar.
di machine learning engineer, di AI model pun kita ada test and learn. Jadi start prosesnya bahkan dari test and learn. Next. Nah, jadi key activities apa aja sih yang ada di AI model? Nah, start dari business understanding. Jadi di sana kita mendefine apa sih bisnis objektifnya, apa sih permasalahannya. Nah, tidak semua permasalahan itu harus dituangkan ke dalam machine learning problem. Ada beberapa permasalahan yang cukup dengan misalkan simple analysis. Tidak perlu machine learning. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang harus diselesaikan dengan machine learning dan juga mana yang cukup dengan simple analysis. Nah, setelah business understanding ini sudah kita dapatkan, step selanjutnya adalah data understanding. Dalam konteks AI model based campaign, maka data apa yang diperlukan? Yaitu kita menggunakan historical campaign yang sudah kita lakukan. Tadi saya sampaikan, kita lakukan namanya test and learn. Nah, di dalam test and learn itu ada beberapa data yang di-generate, baik oleh data scientist maupun dari hasil campaign-nya. Nah, data itulah yang dipakai untuk building yang namanya AI model. Nah, langkah ketiga setelah data understanding adalah data preparation. Jadi kita juga menyiapkan yang namanya fitur generation. Kita sudah punya yang namanya bank fitur. Jadi fitur kita itu sudah kita siapkan hampir 5.000 fitur dari semua data source yang kita punya. Nah, fitur-fitur itu yang akan kita pilih. Mana sih yang relevan dengan permasalahan A, mana yang relevan dengan permasalahan B. Jadi tidak semuanya dipakai, tergantung dengan konteks permasalahan yang dihadapi oleh business unit. Nah, langkah keempat yaitu create modeling, tentunya dengan statistical approach. Di sini diperlukan kemampuan data scientist. Kira-kira model apa yang pas? Apakah menggunakan supervised model, apakah mau menggunakan unsupervised model, atau bahkan menggunakan causal effect model. Nah, setelah model di-build, barulah dilakukan evaluasi terhadap model tersebut. Kira-kira fit nggak atau akurasinya cocok nggak dengan bisnis yang harus dengan permasalahan bisnis yang harus dihadapi. Nah, yang terakhir deployment. Jadi ketika semuanya sudah dijalankan dari mulai bisa understanding sampai evaluation, langkah terakhir ada deployment. Bagaimana scoring terhadap semua populasi. Kemudian terakhir adalah whitelist generation sebelum dikirim kepada campaign engine atau campaign management system. Nah, semua proses ini looping. Jadi tidak bisa satu arah. Pasti di satu sisi akan ada feedback. Oh, dari modeling feedback. Sepertinya butuh fitur tambahan. Masuk ke data prep. Dan seterusnya. Next. Nah, critical stage di sini adalah di modeling. Kenapa saya sebut di modeling? Karena ketika nanti model itu sudah dipersiapkan, dibuat oleh data scientist, maka fitur-fitur pun akan menyesuaikan. Kalau memang unsupervised, maka fitur apa yang relevan. Kalau supervised, maka fitur apa yang relevan, dan seterusnya. Jadi, critical stage-nya ada di model development. Karena inilah kunci dari peran seorang data scientist. Oke, next. Nah, tadi saya sampaikan, end-to-end prosesnya seperti apa ketika kita develop AI model. Terkhusus konteks ini adalah causal effect model. Jadi yang pertama dari test and learn. Bahkan kita startnya dari test and learn. Kita tes dulu. Jadi kita idea generation. Kira-kira offernya apa? Nah, kemudian kita tes secara random sebelum dibuat sebuah pemodelan. Di dalam model itu sendiri pun tidak serta-merta model itu jadi. Ada 3 step di sana. Yang pertama, dari sisi piloting. Jadi kita nggak mungkin membuat modelan itu langsung ke seluruh pelanggan atau seluruh populasi. Kita berangkat dari small group of customer dulu. Kita lihat seperti apa impact-nya, apakah bagus atau tidak. Ketika bagus, di-retrain. Ketika kurang bagus, di-retrain. Dengan menggunakan additional campaign performance data. Nah, setelah memang sudah bagus, baru gradual scale up. Jadi
scoring itu di-apply ke grup yang lebih besar. Misalkan dari 1 juta, naik 2 juta, dan seterusnya. Nah, langkah terakhir setelah scale up yaitu productionization. Ini peran machine learning engineer akan sangat bermanfaat di sini. Jadi, ketika AI model sudah dibentuk dari test and learn, nah, peran machine learning engineer lah yang akan mengorkestra semuanya di stage productionization. Oke, next. Nah, pada presentasi ini saya akan menyampaikan bagaimana sih mengoptimize personalized campaign. Tadi ada 2 kunci. Yang pertama advanced analytic transformation, yang kedua personalized campaign. Nah, pada malam hari ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya bagaimana kita mengoptimize personalized campaign dengan menggunakan causal effect model. Apa sih causal effect model? Next. Nah, saya yakin teman-teman data scientist, machine learning engineer sudah tahu yang namanya prediction model. Tapi saya ingin tanya, apakah teman-teman sudah tahu causal effect model? Nah, kira-kira seperti ini perbedaannya. Dari sisi output, nah, prediction model itu outputnya adalah feature value. Jadi kalau kita memprediksi dia akan churn atau tidak churn, berhenti berlangganan atau tidak berhenti berlangganan, membeli atau tidak membeli, semuanya binary 0 1. Tapi kalau causal effect model, outputnya bukan itu, bukan binary lagi, tapi value, uplift value-nya. Kalau dia diintervensi terhadap satu treatment atau campaign, value-nya naik berapa? Rp2, Rp5, Rp10, atau berapa rupiah? Nah, kita memprediknya value, bukan binary lagi. Nah, bagaimana menggunakannya? Menarik ini. Ketika prediction model digunakan, cara menggunakannya adalah kita melakukan campaign dulu. Kita tes dari beberapa produk segmen. Ketika kita sudah mengetahui target segmen yang diprediksi akan membeli satu paket. Nah, tapi kalau causal effect dibalik. Justru kita build model, several model. Nah, baru model itulah yang akan memilih best product offer mana yang tepat untuk satu segmen tertentu. Jadi, data apa yang diperlukan? Nah, kalau di prediction model, itu adalah historical data, customer behavior, dan seterusnya. Target variable itu clear, binary. Nah, tapi kalau causal effect model yang diperlukan adalah experimental data. Hasil dari test and learn campaign, A/B testing. Hasil itu yang akan dipakai untuk develop model. Nah, dan causal effect model ini, kalau teman-teman silakan googling, ini baru dirilis jurnalnya itu tahun 2019. Jadi masih hangat-hangat lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggali lebih jauh kira-kira pemanfaatan causal effect model di industri yang lain seperti apa. Mungkin teman-teman bisa gali itu semua dan bisa mungkin di lain waktu bisa sharing bagaimana pemanfaatannya. Next. Nah, ini gambarannya, ilustrasinya teman-teman. Tadi secara konseptual saya akan lebih dalam lagi. Misalkan ada seorang si A. Si A ini secara behavior dia sama antara kontrol dengan treatment. Nah, secara kontrol ketika dia di campaign dia akan membeli paket yang 100.000. Nah, ketika tidak di campaign dia akan membeli 100.000. Nah, di treatment 1 si A itu dia beli berapa? Oh, 150. Ketika di treatment 2, oh 130. Maka treatment mana yang paling bagus in terms of uplift? Maximizing revenue adalah treatment 1 karena dia uplift-nya 50.000 terhadap kontrol. Jadi kontrol itu adalah orang yang sama secara behavior dengan si A ketika dia tidak di campaign. Jadi jangan sampai ketika kita mengevaluasi sesuatu kita tidak menggunakan kontrol. Karena jangan sampai memang secara alamiah orang itu naik. Nah, jangan-jangan naiknya itu apakah karena treatment kita atau bukan treatment kita. Itu message-nya yang ingin saya sampaikan. Oke, next. Nah, gambaran besarnya seperti ini, teman-teman. Jadi, ini adalah metrik antara reaksi dari seseorang ketika di treatment dan ketika tidak di treatment.
ketika di campaign dan ketika tidak di campaign. Contohnya adalah segmen don't disturb. Kenapa kita sebut don't disturb? Karena apa? Tidak di campaign atau tidak di treatment pun mereka sudah beli misalkan Rinso atau sudah beli paket A. Nah, kalau di treatment malah tidak beli, jadi nggak usah di treatment orang ini, nggak di campaign, nggak di treatment sudah beli. Nah, lain halnya dengan yang persuadable. Nah, persuadable ini menarik. Di treatment dia beli, tapi kalau tidak di treatment tidak beli. Wah, berarti ini potensial untuk kita maximize revenue atau pemakaian mereka. Dan begitu juga dengan sorting. Sorting itu artinya dia di campaign beli, tidak di campaign pun juga beli. Nah, ini hati-hati. Harus memastikan revenue-nya atau impact bisnisnya itu maksimal. Oke, next. Nah, ketika uplift model sudah dibangun, kita juga sudah bisa memastikan campaign kita itu memberikan impactful buat perusahaan dan juga tentunya bisa meningkatkan customer experience, maka langkah terakhir yang harus dipersiapkan dalam satu tim data domain expert adalah bagaimana mengindustrialisasikan semuanya. Start dari data engineer. Berarti seorang data engineer harus bisa mengoperasionalkan master table, melakukan otomasi data pipelining. Inilah adalah tugas dari seorang data engineer. Nah, data scientist mengkonsumsi hasil dari data engineer berupa master table tersebut, atau kita sebut dengan bank fitur. Untuk apa? Untuk develop model, untuk mengevaluasi model yang sudah di-develop tersebut dan meretrain dari model, dan terakhir adalah men-scale up dari model yang sudah dibangun. Nah, output dari data scientist inilah yang akan dikonsumsi oleh machine learning engineer untuk membuat otomasi dari pipelining yang sudah dibuat. Nah, dari sinilah dilakukan yang namanya contextual marketing campaign, atau kita sebut dengan personalized campaign. Sehingga tim data expert domain ini bisa memberikan impact yang besar buat bisnis, buat tim bisnis, dan juga tentunya bisa memberikan atau meningkatkan customer experience. Next. Itu aja dari saya. Mungkin satu kalimat yang menarik. Dan ini terus terang kalimat ini juga kalimat ini saya pasang di meja belajar saya. Jadi jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, karena belajar itu lelah, tapi kita harus belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini yang saya tempel terus dan saya ingat-ingat. Jadi saya juga harus terus belajar, dan saya yakin teman-teman juga tetap semangat untuk belajar hal baru dan untuk mempelajari apa